Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saya melayani karena dasarnya hati. Saya mau dulu aja. Itu kita saya mau untuk melayani gitu. Walaupun misalnya tidak punya apa-apa, punya nggak apa-apa, kita mau dulu. Nanti akhirnya Tuhan perlengkapi. Shalom, nama saya Marni. Asal saya dari Yogyakarta. Pekerjaan saya sehari-hari beberes rumah, bebenah rumah. Perubahan terbesar dalam hidup saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Tidak pernah melihat, bahkan tidak, yang saya rasakan, saya tidak merasakan kebaikan Tuhan dulu. Tetapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus, semuanya itu berubah. Itu yang membuat ya firman Tuhan itu, kebenaran firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Ada dalam firman Tuhan di Yesaya pasal 43, ayat 4 bagian A dikatakan, oleh karena kamu berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Firman Tuhan itu berbicara kepada saya. Itu saya terus setiap hari saya baca, saya renungkan, saya perkatakan setiap hari. Firman itu yang mengubah hidup saya. Sehingga saya menjadi, oh iya, saya itu berharga di mata Tuhan. Saya dikasihi oleh Tuhan. Bahkan saya mulia dalam pandangan Tuhan. Dan Tuhan menciptakan saya itu sungguh amat baik. Dan dukungan dari keluarga, yaitu Bapak dan Ibu di sini, terus mendoakan saya gitu. Jadi itu membuat kehidupan saya benar-benar mengalami perubahan. Dan saya menjadi orang yang pribadi yang penuh sukacita, pribadi yang percaya diri, pribadi yang tidak fokus lagi pada diri sendiri. Tapi saya fokusnya kepada Tuhan. Kasih Tuhan itu penuh dalam hidup saya. Saya juga nggak mau untuk diri saya sendiri yang berubah gitu loh. Jadi saya rindu untuk kasih Tuhan yang dalam diri saya ini saya bagikan. Nilai-nilai yang pernah saya dapat, saya bagikan kepada sesama. Dan saya melayani, saya membagikan kasih itu. Saya tuh senang banget kalau ngunjungin orang, doain orang, saya suka seperti itu. Nah, setelah kehidupan saya berubah, itu Tuhan percayakan banyak hal dalam hidup saya. Ketika saya sudah berubah, kalau dulu waktu masih saya belum berubah, fokusnya ada pada diri sendiri gitu. Dari ketika saya sudah berubah, itu Tuhan melakukan kasih kepercayaan banyak hal dalam hidup saya.
yang saya cari ya kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Ketika saya hidup dalam ketiga hal itu, maka semuanya otomatis akan ditambahkan kepada saya. Semuanya itu ya kebutuhan saya, apa aja yang saya butuhkan, ditambahkan gitu loh. Jadi saya tidak pernah mikir misalnya saya nolong orang, orang itu akan nolong saya. Sama sekali tidak. Semuanya itu saya kembalikan kepada Tuhan. Saya bisa nolong orang juga karena Tuhan, bukan karena saya gitu. Jadi semuanya saya fokusnya ke Tuhan. Apapun yang saya miliki juga dari Tuhan gitu. Jadi sebisa mungkin saya juga harus bagikan kepada orang lain. Jadi bukan untuk diri saya sendiri gitu, kepada orang lain. Gitu. Soal balas dan tidaknya itu pokoknya kita fokus saja ke Tuhan. Toh segala kebutuhan saya juga saya merasakan Tuhan cukupi gitu. Kebutuhan untuk kunjungan saya kan butuh motor. Waktu kunjungan saya tuh naik ojek, naik angkot, naik taksi gitu. Suatu saat saya pas lagi kunjungan gitu, masuk ke gang kecil, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan boleh juga nih kalau ada motor. Gitu, saya cuma bilang seperti itu. Tuhan kasih tuh motor. Untuk pokoknya segala sesuatu yang saya butuhkan Tuhan cukupi ketika saya hidup dalam kerajaan Allah itu. Hidup ketiga hal itu. Ya fokus saya ya udah, hidup saja dalam kerajaan Allah itu. Enggak usah mikirin kalau saya nolong orang dibalas, enggak ada di dalam hati saya, enggak ada. Saya kenal udah 20 tahunan kali lebih. Soalnya saya kenal dari tahun 90. Saya sering ditolong sih Mbak Marni kalau pas aku lagi susah gitu. Ya pokoknya tiba-tiba ini dari Tuhan gitu. Terus kalau misalnya itu ya Mbak Marni kamu perlu apa gitu pasti dikasih gitu. Kalau Mbak Marni itu orangnya baik, luar biasa ya. Saya semenjak kenal dia tuh orangnya enak gitu ya. Saling terbuka gitu. Dia tuh menolong orang tuh ini enak gitu loh, nggak tanpa pamrih gitu loh. Ya orangnya memang ya itu saya akuin Mbak Marni ini orangnya enjoy. Jadi nggak diambil pusing ya karena bersukacitalah selalu senantiasa. Jadi istilahnya bisa buat contoh buat saya sendiri pribadi kan gitu. Enjoy aja gitu loh. Ada nggak ada tuh harus bersyukur. Saya kepinginnya malah karakternya kepingin kayak Mbak Marni. Karena saya dari tahun 95 mengenal Mbak Marni udah begitu sampai sekarang 2023 masih begitu juga. Nah itu bisa buat contoh buat saya gitu loh. Ada nggak ada harus bersyukur. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ketika saya berbuat apapun, ya saya melayani, saya beres-beres rumah, itu saya melayani Tuhan. Dan saya melakukannya dengan senang hati, dengan segenap hati. Gitu. Karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak. Sama sekali tidak ada pikiran seperti itu saya. Tapi saya hanya fokus kepada Tuhan. Dan karena Tuhan sudah begitu baik sama saya, Tuhan sudah sangat mengasihi saya juga harus memberikan itu kepada sesama. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah menyaksikan ya satu video kesaksian yang luar biasa dari Mbak Marni ya. Mbak Marni ini yang bersama dengan kami ya, yang ada di rumah kami bersama-sama Dan luar biasa kita bisa dengar bagaimana dia melayani dengan hatinya yang tulus ya, tanpa pamrih, dan Tuhan mencukupi semua yang dibutuhkannya. Amin ya. Nah, sahabat yang baik,
tema kita hari ini adalah melayani tanpa pamrih, menghasilkan sukacita dalam diri kita. Nah, sahabat yang baik, mari kita berdoa. Biarlah hari ini melalui kesaksian dan firman Tuhan ini, kita hari ini mau melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa, Kau mengingatkan kami betapa hari-hari ini untuk kami hidup dalam kemurnian, dalam ketulusan, dalam kasih, sehingga kami melayani tanpa pamrih dan kami melakukannya dengan sukacita. Biarlah hari ini kami membuka hati kami, untuk kami mengerti rencana-Mu, dan biarlah hari ini hidup kami diubahkan melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Iya, saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Mari kita baca ayat selanjutnya, 2 Korintus 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kita berharga di mata Tuhan dan kita sudah menjadi ciptaan yang baru ya. Nah, melalui video kesaksian Mbak Marni ini, kita bisa melihat bagaimana Mbak Marni ini begitu bersukacita, bergairah, bersemangat, dan antusias dalam menjalani kehidupannya. Dan juga menarik dalam melayani Tuhan tanpa pamrih. Padahal pada kenyataannya banyak sekali alasan yang bisa membuat Mbak Marni ini tidak mau melayani Tuhan. Ternyata yang membuat Mbak Marni dapat melayani tanpa pamrih dengan penuh sukacita adalah karena Mbak Marni mengalami perubahan besar dalam kehidupannya, yaitu sejak Mbak Marni percaya dan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Amin. Nah, ini menjadi momen yang luar biasa ya, turning point-nya perubahannya ya. Perubahannya ya. Nah, dalam kesaksiannya ini Mbak Marni mengatakan bahwa sejak Mbak Marni percaya kepada Tuhan Yesus, Mbak Marni setiap hari membaca firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 4a inilah mengatakan bahwa Mbak Marni seperti berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan dikasih oleh Tuhan. Maka Mbak Marni ini menemukan identitasnya di dalam Tuhan. Amin ya. Ya, Mbak Marni menyadari akan identitasnya sebagai anaknya, anak Allah yang dikasihi dan berharga. Dan di dalam Kristus sudah menjadi ciptaan yang baru. Sehingga sejak saat itulah Mbak Marni ini seperti dipercaya banyak hal oleh Tuhan. Salah satunya Mbak Marni dipercaya untuk memimpin komunitas sel, bahkan sampai memimpin 3 komunitas sel dan yang berbeda-beda anggotanya. Ya, ini menarik ya. Iya. Dia memimpin komunitas sel yang berbeda-beda ya. Dari ada orang yang biasa, orang yang bekerja sampai ada manajer ya seperti itu ya. Jadi Mbak Marni ini memulai pelayanannya bukan karena sudah memiliki fasilitas, bukan karena memiliki uang, kemampuan dan lain-lain. Tapi karena memiliki hati yang mau melayani tanpa pamrih. Karena Mbak Marni ini merasa sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan yang begitu indah dalam hidupnya. Sehingga dia melayani untuk membagikan dan mengalirkan kasih Tuhan dan memenuhi yang sudah memenuhi hidupnya ini kepada orang-orang lain. Amin. Dan yang luar biasa dalam pelayanan tanpa pamrih ini, Mbak Marni tidak mengharapkan imbalan. Tetapi yang penting hidupnya fokus kepada Tuhan. Dan hidup dalam kerajaan Allah yang adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi ia mempercaya ketika hidupnya benar, hidupnya dalam damai sejahtera dan sukacita, maka semua kebutuhannya dicukupi oleh Tuhan. Ini ada dalam Matius 6 ayat 33. Ya, nah sahabat yang baik, mari kita akan baca firman Tuhan ini. Dikatakan demikian dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Apa juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, melalui kesaksian Mbak Marni ini kita dapat menyimpulkan bahwa untuk dapat melayani Tuhan,
kita tidak perlu menunggu fasilitas, menunggu ada uang dulu atau ada kemampuan dan lain-lain ya. Ya, karena apapun yang kita perbuat dalam kehidupan kita, termasuk melayani, fokusnya semua hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, sahabat yang baik, ingat ya, fokusnya untuk Tuhan ya. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita akan baca sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Melalui kitab pengkhotbah, Raja Salomo yang sudah memiliki segalanya, pada akhirnya mengatakan bahwa pada akhirnya semua yang dikejar dan dicari oleh manusia selama ada di dunia ini, dan semua yang menjadi kesukaan, kenikmatan, dan kepuasan yang ada di dunia ini adalah sia-sia. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita jangan mengejar semua kesia-siaan itu, tapi supaya kita mengejar Tuhan, yaitu mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya yang kita butuhkan dan yang tidak penting itu ditambahkan kepada kita. Jadi, ketika kita mengutamakan dan fokus untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kehidupan kita selama di dunia ini tidak akan sia-sia. Sebab semua yang kita butuhkan supaya kita dapat menggenapi rencana Tuhan, yaitu untuk melayani, untuk menjadi berkat, dan untuk kebutuhan kita semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM dan video yang masuk, kita akan saksikan ya. Halo Pak Agus dan Bu Mala, saya Dita, saya minta tolong untuk bantu didoakan mama saya, Maria Magdalena Ningdewanti yang menderita diabetes mellitus, dan Elizabeth Adina Proborini adik saya yang harus transfusi darah karena menderita anemia. Mohon didoakan semoga keduanya bisa segar kembali, sehat kembali, dan beraktivitas seperti biasa. Terima kasih. Nah ini juga ada yang minta didoakan nih dari Sri Erni. Sri_Erni. Sri_Erni. 02. Yuk kita baca ya sekalian ya. Mohon didoakan untuk keluarga kami, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu rendah hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Sahabat yang baik, kita akan berdoa untuk mama dari Dita, Bu Maria, dan adiknya Elizabeth ya. Tadi dikatakan bahwa mama dari Dita itu sudah mengalami diabetes mellitus dan adiknya anemia ya, darah rendah ya. Nah sekaligus kita berdoa ya untuk saudari Sri Arni ya, supaya apa yang menjadi doanya ini ya, Tuhan sendiri akan menjaga dan melindungi ya. Kita juga berdoa kalau sahabat yang baik butuhkan doa kesembuhan hari ini, percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa di atas kayu salib semua sudah selesai, dan di atas kayu salib penyakit kita juga sudah ditanggung oleh Yesus. Kita berdoa ya. Bapa, kami percaya hari ini tangan-Mu yang sudah berlubang dan berdarah menjamah ibu dari Ibu Dita, Ibu Maria di dalam nama Yesus. Diabetesnya, mellitusnya sembuh. Di dalam nama Yesus, gula darahnya kembali normal dan kondisinya kembali sehat. Kita berdoa juga untuk adik dari Dita, Elizabeth ya, untuk penyakit anemianya. Kita berdoa kalau ditransfusi darah, biarlah hari ini darah Yesus kembali membuat normal darahnya, tekanan darahnya kembali normal dan kembali pulih untuk Elizabeth. Kami berkata hari ini mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Amen. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk saudari Sri yang memohon didoakan untuk keluarganya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu rendah hati. Kita berdoa hari ini kasih Allah mengalir. Apa yang menjadi doa dari Bu Sri terjadi untuk keluarganya.
Di dalam nama Yesus ada perlindungan Tuhan untuk keluarganya. Bahkan Tuhan berkata bahwa orang benar Tuhan menjaga dan melindunginya. Dan kayak berdoa juga, Tuhan biarlah hari ini hatinya Kau jamah supaya keluarga ini terus ada dalam kerendahan hati. Kayak berkata shalom untuk Mbak Sri ini dengan keluarganya juga Tuhan. Di dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih untuk respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Mari saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat melayani tanpa pamrih dan menghasilkan sukacita dalam diri kita. Yang pertama, kita harus percaya, mengerti dan menyadari bahwa di dalam Kristus identitas kita adalah berharga, mulia, dan dikasih oleh Tuhan. Sebab di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan yang baru, semua identitas kita yang lama sudah tidak berlaku lagi. Nah, yang kedua, kita melayani tidak menunggu fasilitas, uang atau kemampuan dahulu ataupun yang lain-lainnya. Tapi kita melayani karena kita sedang membagikan dan mengalirkan kasih Yesus yang sudah memenuhi kita. Dan kita sedang fokus hanya kepada Tuhan. Sehingga pelayanan kita murni, tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan. Yang ketiga, pelayanan itu dimulai dengan yang sederhana saja. Yaitu dengan mulai memperhatikan orang lain, mendengar curhatan orang lain, mendoakan orang lain, dan mengunjungi orang lain. Jadi pelayanan adalah ketika kita mengasihi, kita peduli, dan kita menjawab kebutuhan orang lain. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau seperti sedang lelah, sedang jenuh, dan tidak ada sukacita? Sepertinya melayani Tuhan juga mungkin sudah tidak ada gairah lagi ya. Mari kita datang pada Tuhan, serahkan semua masalahmu kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari saat ini buka hatimu, persilahkan Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-kebenarannya tentang identitasmu dan keberadaanmu di hadapan Tuhan. Bahwa engkau berharga, engkau mulia, dan sangat dikasih oleh Tuhan. Mari bangkit, bersyukur, dan bersukacita. Sebab hidup adalah kesempatan untuk kita bisa menjadi berkat. Amin ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa, sungguh kami bersyukur bahwa di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Identitas kami adalah kami berharga,
kami mulia dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Kami bersyukur di dalam Kristus kami sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan dan kami dimampukan untuk dapat membagikan dan mengalirkan kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami adalah kesempatan untuk kami bisa menjadi berkat. Kami menyerahkan dan mempersembahkan semua potensi, talenta, dan kehidupan kami kepada Tuhan supaya bisa menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh bila saatnya nanti ku tak